Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5, pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Silakan dibuka halaman 19. Mari bersama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Di antara cara mengenal Allah adalah dengan kita mempelajari Asmaul Husna. Tahu arti Asmaul Husna, anak-anak? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Tapi di kelas 5 ini kita akan belajar hanya 4 saja dari Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Allah Maha Mematikan. Contohnya adanya orang meninggal itu bukti bahwa Allah Maha Mematikan. Manusia membunuh orang itu sebenarnya bukan manusia yang mematikan, tetapi Allah yang mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu. Allah Maha Hidup. Hidupnya Allah berbeda dengan hidup-hidupnya manusia, berbeda dengan hidupnya makhluk-makhluknya. Hidupnya Allah kekal abadi, tidak mati, tidak hancur, berbeda dengan hidupnya makhluk-makhluknya. Berbeda dengan hidupnya manusia misalnya. Manusia akan mati, akan meninggal dunia. Tetapi Allah kekal abadi. Yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha Berdiri Sendiri. Maksudnya adalah Allah tidak membutuhkan kepada siapapun dan apapun. Allah Maha Berdiri Sendiri artinya Allah tidak membutuhkan kepada siapapun. Allah menciptakan manusia, Allah tidak membutuhkan manusia. Allah menciptakan malaikat, Allah tidak membutuhkan malaikat. Allah menciptakan jin, setan, Allah tidak membutuhkan jin dan setan. Allah menciptakan semua alam semesta ini, Allah tidak membutuhkan alam semesta ini. Itu artinya Allah Maha Berdiri Sendiri, tidak membutuhkan kepada siapapun. Yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Satu. Artinya hanya satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenal kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada banyak sekali ya. Kitab-kitab Allah ada 104. Yang masyhur, yang terkenal adalah hanya 4 saja, 4 kitab. Selainnya adalah berupa suhuf, ada 100 suhuf, ya. Tapi yang terkenal, yang masyhur hanya ada 4. Iman kepada kitab Allah itu rukun iman yang ketiga, ya, rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kita harus yakin dengan sepenuh hati, tidak boleh ragu-ragu, bahkan tidak boleh mengingkari. Mengingkari itu nggak percaya, nggak boleh. Ya, orang yang mengingkari kitab-kitab Allah maka dia termasuk orang yang keluar dari Islam, orang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, 4 kitab
yang sangat terkenal adalah yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Kitab Taurat ini berisi tentang 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan. Ada isinya itu diantaranya tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, kemudian memuliakan hari Sabtu dan lain sebagainya. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini berisi pelengkap dari kitab Taurat. Isi kitab Zabur berisi tentang doa-doa, zikir, dan nasihat. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Di dalam kitab Injil diantaranya adalah, dalam isinya kitab Injil berupa ada kabar gembira bahwa akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi nama Nabi Muhammad sudah ada di kitab Injil. Kemudian kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kitab Al-Quran adalah kitab terakhir. Kalau misalnya ada kitab selain Al-Quran yang diturunkan, misalnya di zaman sekarang, ya, kitab menjadi kitab suci, maka itu pasti kitab yang palsu. Karena kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan kepada para nabi, ya, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sekilas ya tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan kitab-kitabnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.